Halo guys, kembali lagi di channel GoElectric. Di video kali ini aku akan berbagi tutorial yaitu cara mengatasi laptop yang lambat atau lemot. Namun sebelum kita lanjutkan tutorial ini, pastikan kalian sudah subscribe agar tidak ketinggalan tutorial-tutorial bermanfaat lainnya. Jadi bagi kalian yang laptopnya lambat atau lemot, di sini saya akan jelaskan beberapa cara untuk mengatasinya. Pastikan kalian tidak skip video ini agar hasilnya lebih maksimal. Oke, langsung saja. Jadi untuk mengatasi laptop yang lambat atau lemot, silakan ikuti langkah-langkah berikut ini. Pertama, kita masuk ke Task Manager. Untuk masuk ke Task Manager, kita bisa tekan tombol Ctrl, Shift, dan Escape secara bersamaan di keyboard kita. Ctrl, Shift, dan Escape. Namun, jika kalian kesusahan untuk menekan tombol-tombol tersebut, kalian bisa mengakses Task Manager dengan cara klik kanan pada taskbar, lalu selanjutnya klik pada Task Manager. Jadi sama saja bisa menggunakan tombol keyboard dengan Ctrl, Shift, dan Escape untuk membuka Task Manager ini. Setelah Task Manager terbuka, kita berpindah pada Startup. Lalu di sini perhatikan beberapa aplikasi statusnya adalah enable, dan di sini kita disable semua dengan cara klik kanan pada tulisan enable ini lalu kita disable. Lakukan ke semua aplikasi yang ada di sini. Nah, jadi kalau statusnya di sini enable, silakan di disable. Setelah semuanya kita disable, lalu ini kita close dan kita masuk pada sistem. Untuk masuk pada sistem, kita klik kanan pada start. Kita klik kanan pada start yang logo Windows ini, kemudian klik pada sistem. Kemudian setelah kita masuk pada sistem, perhatikan di sini ada Advanced System Setting. Nah, jika kalian pengguna Windows 10, biasanya ada di bagian ini. Dan jika kalian pengguna Windows 11, perhatikan di bagian ini. Jadi klik pada Advanced System Setting. Kemudian di sini akan muncul pop-up seperti ini, dan di bagian Performance yang ini, klik pada Setting. Kemudian setelah tampil seperti ini, kemudian kita klik pada Adjust for Best Performance. Dan selanjutnya, agar tampilan Windows kita nantinya tidak terlalu kaku, maka kita aktifkan di bagian ini. Di bagian Smooth Add for Screen Font yang ini. Nah, ini kita aktifkan. Kemudian kita klik Apply, kemudian kita klik OK. Nah, selanjutnya ini kita close. Lalu selanjutnya kita masuk ke cara berikutnya. Kita klik pada pencarian Windows kita. Nah, di sini silakan diklik dan ketikkan yaitu System Configuration. Nah, ketikkan di pencarian di Windows kalian di bagian taskbar yaitu System Configuration. Maka akan tampil yaitu System Configuration, silakan diklik atau klik pada Open. Setelah System Configuration muncul, kemudian kita berpindah pada Services dan di sini centang pada Hide All Microsoft Service. Nah, ini kita centang di sini dan selanjutnya kita klik pada Disable All. Oke, saya ulangi, di sini kita centang pada Hide All Microsoft Services. Nah, di sini kemudian klik pada Disable All. Nah, setelah kita disable semuanya, kemudian ini kita apply dan klik OK. Dan jika kita diarahkan untuk melakukan restart, di sini kita close. Karena kita akan merestart laptop kita setelah kita melakukan semua cara yang ada di tutorial ini. Selanjutnya kita masuk ke cara berikutnya. Dengan cara di bagian pencarian ini kita klik lagi dan kita ketikkan Services. Lalu setelah muncul Services, klik Open atau klik yang ini. Lalu setelah muncul Services, kita cari yaitu Background Intelligence yang ini, perhatikan, dan kita double klik. Dan di sini perhatikan di Startup Type, di sini adalah manual, kita klik pada Disable. Klik di sini, klik Disable, lalu Apply dan OK. Saya ulangi, di Background Intelligence kita double klik dan di sini pastikan disable, kemudian apply dan OK. Selanjutnya kita scroll ke bawah dan kita cari yaitu Windows Update. Cari yaitu Windows Update. Nah, ini dia, kita double klik juga dan selanjutnya di Startup Type ini kita klik lagi dan kita disable. Apply dan klik OK. Nah, selanjutnya setelah kita lakukan ini, kita close. Selanjutnya kita masuk pada File Explorer. Untuk masuk pada File Explorer, kalian bisa klik icon folder yang ada di sini atau bisa juga menekan tombol Windows dan E secara bersamaan. Maka File Explorer akan terbuka.
Nah, selanjutnya di sini kita akan lakukan penghapusan pada file-file yang ada di komputer kita. Mungkin file-file tersebut memakan storage atau penyimpanan di komputer kita yang mengakibatkan Windows kita menjadi lemot atau menjadi lambat. Nah, pertama kita masuk pada dokumen. Nah, di sini bisa kalian lihat setiap file-file yang tidak kalian perlukan lagi. Nah, maksud saya, apabila file-file tersebut tidak kalian perlukan lagi, silakan dihapus. Nah, untuk menghapusnya caranya sangat mudah. Kalian bisa klik setiap file yang ingin dihapus. Nah, contohnya seperti ini. Lalu klik kanan dan silakan di-delete atau dihapus. Nah, kemudian kalian berpindah ke folder download. Nah, kalian juga lihat apabila ada file yang tidak diperlukan lagi, silakan dihapus. Nah, silakan dihapus. Dan jika masih ada file yang masih diperlukan, silakan di-skip. Kalian masuk lagi ke folder musik, picture, dan seterusnya. Jadi di tahap ini kalian lihat setiap file yang tidak kalian perlukan lagi. Nah, setelah kita lakukan penghapusan setiap file yang tidak dibutuhkan lagi, sekarang kita klik kanan pada local disk C. Nah, kita klik dulu pada local disk C, lalu selanjutnya klik kanan. Nah, setelah kita lakukan penghapusan pada dokumen, download, musik, picture, dan video, selanjutnya kita klik kanan pada local disk C. Nah, kita klik dulu pada local disk C-nya, lalu kita klik kanan, kemudian klik pada properties. Dan selanjutnya, di sini kita klik yaitu disk cleanup, dan selanjutnya silakan dicentang semua bagian yang ada di sini. Nah, ini kita centang. Setelah kita centang semua, lalu kita klik OK. Lalu, klik pada delete file. Lalu kita tunggu sebentar untuk prosesnya. Cepat atau lambat tergantung dari banyaknya file sampah yang akan dihapus. Lalu setelah berhasil, klik pada apply dan klik pada OK. Lalu kita beralih pada desktop atau tampilan awal dari laptop kita. Dan perhatikan di sini ada recycle bin. Nah, di desktop kalian cari yaitu recycle bin. Nah, yang ini. Lalu silakan di double klik untuk membuka. Dan di sini kalian bisa menemukan file-file yang pernah kalian hapus di laptop kalian. Nah, tentunya ini akan memakan storage atau penyimpanan laptop kalian. Saran saya, kalian hapus semua file yang ada di sini. Untuk menghapus seluruh file yang ada di sini, kalian klik pada empty recycle bin. Kalian tidak perlu khawatir untuk menghapus semua file di sini, karena file-file yang ada di sini merupakan file-file yang sebelumnya kita hapus dari laptop kita dan masih disimpan pada recycle bin ini. Jadi untuk menghapus semua file yang ada di recycle bin ini, maka kita klik pada empty recycle bin. Lalu klik pada yes. Kemudian kita close. Lalu untuk langkah yang terakhir, kita masuk pada control panel. Untuk masuk pada control panel, klik pada pencarian di Windows kalian dan ketikkan control panel. Dan selanjutnya setelah control panel terbuka, silakan diklik untuk membukanya. Dan di sini di bagian program perhatikan klik pada uninstall a program. Di control panel, klik pada uninstall a program. Jadi di sini tugas kita adalah mencari aplikasi yang kira-kira tidak pernah kita gunakan lagi. Yang tentunya aplikasi itu akan menggunakan penyimpanan atau storage kalian dan juga menggunakan RAM laptop kalian. Dan itu akan mempengaruhi kinerja dari laptop kalian. Jadi di sini silakan cari aplikasi yang jarang atau tidak kalian gunakan lagi. Dan di sini saya akan cari aplikasi yang tidak saya gunakan. Nah, contohnya aplikasi Cisco Packet Tracker ini saya klik, lalu klik pada uninstall. Klik pada aplikasi yang akan di-uninstall, lalu klik pada uninstall. Klik pada yes dan lanjutkan ke proses uninstall aplikasi yang ingin dihapus. Untuk proses uninstall setiap aplikasi itu beda-beda tergantung dari aplikasi yang akan di-uninstall. Lalu klik pada OK. Selanjutnya cari lagi aplikasi yang ingin di-uninstall yang mungkin tidak digunakan lagi. Jadi tahap ini saya sudah menghapus setiap aplikasi yang tidak saya gunakan lagi dan aplikasi yang jarang saya gunakan. Oke. Jadi setelah kita lakukan semua proses yang sudah saya sampaikan, selanjutnya kita lakukan restart pada laptop atau komputer kita dengan cara klik pada start, lalu logo power yang ini, lalu kita restart. Setelah laptop kita restart, saya pastikan laptop kita sekarang sudah semakin cepat dan tidak lemot lagi. Namun jika masih lemot atau lambat, berarti masalahnya bukan di sistem Windows kalian atau di storage yang sudah penuh.
cara yang harus kalian lakukan agar tidak lemot, kalian harus upgrade RAM laptop kalian. Kemudian yang kedua, kalian ubah media penyimpanan kalian apabila masih menggunakan hard disk menjadi SSD agar laptop kalian semakin kencang. Dan jika masih lemot juga, berarti saran terakhir adalah kalian harus mengganti laptop kalian ke laptop yang baru. Oke, cukup sekian teman-teman tutorial yang bisa bagian hari ini. Jika ada pertanyaan atau kendala, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar agar bisa kita diskusikan. Sekian, terima kasih.